Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya. Definisi dan lingkup risiko operasional. Lingkungan risiko operasional mengacu pada keadaan dan faktor khusus yang berkontribusi terhadap kemungkinan dan potensi dampak risiko operasional. Dengan kata lain, itu adalah konteks di mana organisasi beroperasi yang dapat mempengaruhi kemungkinan dan potensi dampak risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis regulernya. Secara keseluruhan, mengidentifikasi dan menilai risiko operasional merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang operasi organisasi dan potensi risiko yang mungkin timbul dari operasi tersebut. Dengan mengidentifikasi dan menilai risiko ini, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk memitigasinya dan meminimalkan dampaknya terhadap operasi mereka. Risiko operasional perusahaan finansial. Yang pertama ada sistem. Jika sistem internal gagal karena masalah teknis atau kesalahan manusia, perusahaan mungkin mengalami penundaan, kesalahan, atau bahkan kehilangan total data. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang kedua ada serangan dunia maya. Perusahaan keuangan rentan terhadap serangan dunia maya, yang dapat mengakibatkan pencurian informasi pelanggan yang sensitif, hilangnya data atau sistem penting, atau bahkan potensi penipuan keuangan. Ketiga, ada penipuan. Jika sistem pengendalian internal tidak memadai, ada peningkatan risiko aktivitas penipuan seperti penggelapan atau penipuan akuntansi. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan pelanggan, serta kerugian finansial yang signifikan. Keempat, ada kepatuhan peraturan. Perusahaan keuangan harus mematuhi persyaratan peraturan yang kompleks dan selalu berubah, dan kegagalan untuk melakukan dapat mengakibatkan denda dan hukuman yang signifikan. Kelima, ada risiko reputasi. Praktik atau kegagalan operasional yang buruk dapat merusak risiko perusahaan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan hilangnya pangsa pasar. Terakhir, yang keenam, risiko pasar. Perusahaan keuangan terpapar risiko pasar yang melibatkan perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, atau kondisi pasar lainnya. Jika manajemen perusahaan tidak siap untuk mengatasi atau memitigasi risiko ini, maka dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Proses manajemen risiko operasional. Yang pertama ada risk identification, yaitu proses untuk melihat dan identifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua ada risk measurement, yaitu proses menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga ada risk monitor, yaitu proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang keempat ada risk control, yaitu risk proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Untuk membantu keempat tahapan proses tersebut, kita dapat menggunakan perangkat kerja manajemen risiko operasional yang biasa dikenal sebagai berikut. Yang pertama ada risk control self-assessment, yaitu perangkat untuk melakukan penilaian diri sendiri atas risiko dan kontrol yang ada di unit kerja. Yang kedua ada risk loss event database,
yaitu peringkat yang digunakan untuk mencatat data kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Yang ketiga ada Care Risk Indicator, yaitu perangkat untuk mengidentifikasi potensi risiko kritikal dengan memonitor indikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan awal sebelum risiko tersebut terjadi. Kebijakan dan organisasi. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional, antara lain kebijakan pengelolaan risiko operasional, kebijakan pengelolaan kelangsungan usaha, kebijakan operasi, kebijakan SDM, dan kebijakan IT, serta prosedur turunannya. Penetapan limit risiko operasional sebagai batasan potensi kerugian maksimal yang dapat diserap bank dilakukan dengan mengacu kepada eksposur risiko operasional, kerugian masa lalu, toleransi risiko operasional, serta analisa kemungkinan kejadian risiko operasional beserta perluasan dampaknya di masa mendatang. Identifikasi dan penilaian risiko. Mengidentifikasi risiko operasional melibatkan pemahaman proses operasional organisasi dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari proses tersebut. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi risiko operasional adalah melalui Enterprise Risk Management, yang melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan. Menilai risiko operasional melibatkan evaluasi tingkat keparahan dan kemungkinan dari setiap risiko yang teridentifikasi. Tingkat keparahan risiko dapat ditentukan dengan menilai potensi dampaknya terhadap operasi organisasi. Sedangkan kemungkinan risiko dapat ditentukan dengan menilai probabilitas terjadinya. Penilaian risiko operasional dapat dilakukan melalui matriks risiko yang membantu mengidentifikasi risiko paling parah yang perlu diprioritaskan untuk dimitigasi. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai risiko operasional seperti persentase kenaikan biaya bahan baku, persentase kenaikan harga pokok penjualan, persentase kenaikan upah pekerja pabrik, persentase kenaikan tingkat perputaran karyawan, dan persentase kenaikan keluhan pelanggan. Secara keseluruhan, mengidentifikasi dan menilai risiko operasional merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang operasi organisasi dan potensi risiko yang mungkin timbul dari operasi tersebut. Dengan mengidentifikasi dan menilai risiko ini, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk memitigasinya dan meminimalkan dampaknya terhadap operasi mereka. Alokasi kapital dan ukuran kinerja. Alokasi kapital adalah proses penentuan penggunaan data atau sumber daya finansial perusahaan untuk berbagai kegiatan atau proyek. Tujuan dari alokasi kapital adalah untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal dengan memperhitungkan risiko yang terkait. Ukuran kinerja adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diinginkan. Ukuran kinerja dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan perusahaan dan sektor industri tempat perusahaan beroperasi. Alokasi kapital yang efektif melibatkan keputusan yang bijaksana tentang di mana dan bagaimana modal harus ditempatkan dalam organisasi. Ada beberapa pendekatan umum dalam mengalokasikan kapital. Yang pertama ada pendekatan berbasis risiko. Dalam pendekatan ini, alokasi kapital didasarkan pada evaluasi risiko investasi yang potensial. Yang kedua ada pendekatan berbasis strategi. Pendekatan ini melibatkan pengalokasian kapital berdasarkan tujuan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga ada pendekatan berbasis laba. Dalam pendekatan ini, alokasi kapital didasarkan pada potensi laba yang dihasilkan oleh setiap investasi atau proyek. Keputusan alokasi didasarkan pada analisis yang menyeluruh tentang proyeksi pendapatan, biaya, dan margin keuntungan. Yang selanjutnya ada ukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi kapital berhasil. Beberapa ukuran kinerja yang umum digunakan meliputi yang pertama ada return on investment
yaitu mengukur efisiensi penggunaan kapital dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Yang kedua ada return on equity, yaitu mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemilik perusahaan. Yang ketiga ada net profit margin, yaitu margin laba bersih, mengukur presentasi laba bersih yang dihasilkan perusahaan dapat dari pendapatan total. Yang keempat ada economic value added, yaitu adalah ukuran kinerja yang mencerminkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu investasi. Mitigasi dan pengawasan. Adapun yang ditekankan pada tahap pengawasan yaitu pertama, harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur baik dan buruknya pelaksanaan program. Yang kedua ada pelaksanaan kerja sesuai dengan tujuan. Ketiga, membandingkan upaya yang telah dilaksanakan dengan sebelumnya dengan standar, rencana, dan tujuan. Keempat, melakukan tindakan perbaikan dan inovasi mengenai kesalahan di program sebelumnya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai mitigasi risiko, yaitu pertama ada acceptance. Mitigasi yang umumnya mengambil langkah saat risiko tak memiliki dampak yang signifikan atau kecil kemungkinannya untuk terjadi. Yang kedua ada avoidance, yaitu cara untuk menghindari risiko pada proyek atau perusahaan. Mitigasi semacam ini butuh investasi yang cukup besar dan mempertimbangkan jika kemungkinan terjadinya cukup tinggi dan imbasnya cukup besar. Yang ketiga ada limitation. Limitation yaitu risiko yang pasti terjadi dan imbasnya cukup besar. Yang keempat ada transference. Perusahaan meminta pihak lain yang mau dan mampu menegakkan tanpa ragu. Mitigasi risiko semacam ini umum dilakukan perusahaan di aspek manajemen atau menggunakan sistem HRM. Risk transfer. Risk transfer risiko mengacu pada teknik manajemen risiko di mana risiko ditransfer ke pihak ketiga. Dengan kata lain, transfer risiko melibatkan satu pihak dengan menanggung kewajiban pihak lain. Contoh transfer risiko yang paling umum adalah asuransi. Ketika individu atau entitas membeli asuransi, mereka mengasuransikan terhadap risiko keuangan. Ada dua metode umum untuk mentransfer risiko. Yang pertama ada polis asuransi. Seperti diuraikan di atas, membeli asuransi adalah metode umum untuk mentransfer risiko. Ketika seseorang atau entitas membeli asuransi, mereka mengalihkan risiko keuangan ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi biasanya mengenakan biaya premi asuransi untuk menerima risiko tersebut. Yang kedua ada klausul ganti rugi dalam kontrak. Kontrak juga dapat digunakan untuk membantu individu atau entitas mentransfer risiko. Klausul ganti rugi adalah klausul di mana para pihak yang terlibat dalam kontrak berkomitmen untuk saling memberi kompensasi atas kerugian, tanggung jawab, atau kerugian yang timbul dari kontrak. Risk finance. Risk finance adalah suatu bentuk risiko yang timbul dari suatu peristiwa dan berdampak buruk pada kondisi keuangan seseorang. Dalam hidup ini tidak ada yang tanpa risiko, apalagi jika kita berbicara tentang keuangan. Banyak hal yang bisa terjadi begitu saja dan mengancam stabilitas keuangan kita. Jenis risiko keuangan. Yang pertama ada risiko keuangan umum. Secara umum, risiko finansial terbagi menjadi dua, yaitu risiko finansial sistematis dan risiko finansial non-sistematis. Yang kedua ada risiko sistematis. Ini adalah risiko keuangan yang tidak dapat diprediksi atau dihindari karena beberapa faktor, misalnya seperti pandemi, iklim politik, dan sebagainya. Yang ketiga ada risiko tidak sistematis. Merupakan risiko keuangan yang menimpa seseorang, organisasi, atau kelompok karena suatu peristiwa, misalnya kehilangan, sakit, atau kematian.